lihat sebenarnya adalah perbandingan jantan dan betina ya. Oke, meeting progress. Jadi si jantan dan betina ini juga. yang warna biru ini betina, yang warna orange ini jantan. Nah, ini terjadi fluktuasi sebenarnya. Ini kan jam ke 0, jam ke 3, jam ke 6 dan seterusnya sampai jam ke 1:44. Nah, kenapa kok ada tiga begitu? Ini ada etis apa Actin 1, kemudian RPS 3, EF1. Nah, ini adalah gen yang kita pakai untuk penstabil. Karena gen-gen ini dia itu adalah gen yang selalu ada pada fase apapun dalam sel, sehingga kita pakai untuk menstabilkan ya, atau reference gennya lah begitu ya. Jadi kalau sebelumnya, nah kita sampaikan bahwa ini kan design autophagy latest genes and reference genes primer. Jadi kita desain dua primer, primer yang eh, berkaitan dengan autophagy, di mana ini tidak selalu ada dan ini tidak stabil begitu ya. Dan kita desain primer yang stabil, yang selalu ada begitu. Dan nanti kita pakai untuk menormalkan datanya begitu ya. Nah, sehingga kita pakai tiga untuk menjadi pembanding. Kadang kan misalnya kayak gini, ada nilai yang tidak sama. Nah, ini apa? Dengan memakai actin, kadang si male ini lebih berbeda nyata dibandingkan yang female begitu ya. Tetapi ada juga yang lain yang misalnya ini konsisten. Artinya apa? Walaupun kita tidak bisa melihat semua per waktu, paling tidak kita bisa menyimpulkan pada waktu-waktu tertentu ada gen yang memang berperan sangat apa namanya, sangat penting begitu ya. Misalnya apa? Ini pada waktu 72 jam, 96 dan 144, bahwa betina di sini sangat sangat tinggi aktivitas ETG8-nya ya, atau salah satu autophagy gene yang apa, yang dinamakan sebagai ETGH begitu ya. Kemudian ETG5-nya begitu. Sehingga kalau kita lihat secara umum saja di sini, yang betina itu lebih tinggi aktivitasnya dibandingkan eh, yang yang jantan begitu. Nah, kemudian ini pada auto ATG3 sama ATG8 begitu ya. Nah, ini apa, kita lihat mungkin hampir sama lah begitu ya, karena ada yang tinggi, ada yang enggak begitu. Tetapi kalau kita lihat sepertinya yang memakai Actin 1 dan RPS 3 ini lebih cenderung konsisten begitu. Artinya apa? Bahwa kalau 2:1 ya mungkin kita ambil yang lebih kuat begitu ya. Nah, ini ETG 16 sama ETG 14. Nah, di sini juga kelihatan sangat mencolok sekali perbedaannya. Misalnya ini sangat konsisten. ETG 16 pada waktu ke 12 itu pada betina sangat-sangat tinggi. Juga ETG 24. Nah, itu juga sangat-sangat tinggi. Perbedaannya sangat luar biasa sekali. Nah, pada ETG 14 juga sama ini. Pada waktu 48, ETG 14 ini sangat berbeda sekali. Nah, ini juga sebenarnya memerlukan studi lebih lanjut. Mengapa kok ETG 14 pada waktu itu bisa tinggi begitu ya? Ini saya kira hampir sama ya. Kadang yang apa, yang ETG 9 jantan lebih lebih tinggi, kadang lebih pendek begitu ya. Apa lebih lebih rendah begitu. Ini sama, tetapi kita lihat secara mencolok ini juga pada betina itu ETG 101 itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang jantan.
Nah, ini tripsin ya, ini sebenarnya bukan autophagy-related genes, tapi ini mungkin lebih berperan kepada apoptosis kematian sel, di mana pada waktu ke-72 ini sangat-sangat tinggi sekali, begitu ya. Ini apa menandakan bahwa eh, ke apa pada jam ke-72 ini aktivitas tripsin yang merupakan salah satu enzim pencerna protein ini beraktivitas sangat tinggi begitu. Nah, kemudian yang berikutnya saya coba mendeteksi W kromosom ya. Ya tentu tidak semuanya. Jadi kami coba mengeksplor gen yang menjadi penanda W kromosom pada Nistioides leucarius. Nah, kalau sebelumnya kita telah melihat bahwa ada perubahan yang mencolok ekspresi gen pada waktu ke-48 setelah injeksi 20A dan 72. Nah, kami tertarik juga karena juga di apa namanya pada 3 jam setelah injeksi banyak gen yang berubah juga begitu walaupun tidak sebanyak di sini begitu sehingga kami tertarik untuk mencari gen yang bertanggung jawab dari ekspresi-ekspresi ini yang banyak ini kami cari apakah ini yang bertanggung jawab untuk menjadi pembeda antara jantan dan betina. Tetapi masalahnya, kenapa kok kita lakukan ini? Karena kadang kita memang kesulitan untuk membedakan jantan pada dan betina pada fase larva dan fase telur utamanya, gitu ya. Kalau fase larva mungkin kita bisa lihat dari ukurannya, tapi itu tetap menduga-duga. Dan ini pernah terjadi kesalahan ketika kita menduga itu jantan, ternyata betina, begitu. Ketika kita menduga betina ternyata jantan walaupun keseringannya kita benar gitu ya tetapi tetap aja kita tidak valid begitu sehingga kita ingin menemukan metode yang lebih simpel untuk membedakan antara jantan dan betina dengan melihat W kromosomnya tadi itu begitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, adik-adik sekalian, kalau pernah belajar genetika, kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan pada manusia itu kan kalau laki-laki itu XY begitu ya, kalau perempuan itu XX begitu. Nah, tetapi kalau pada serangga, utamanya Lepidoptera, itu umumnya yang betina itu yang heterokromosom begitu ya, yang ini ZY. Inilah yang disebut sebagai W kromosom ya. Nah, kemudian yang jantan ini malah eh, apa yang sama kromosomnya begitu ya. Sehingga karena yang betina yang hanya memiliki kromosom W, maka dengan kita melihat marker kromosom W-nya, kita bisa tahu bahwa si sampel ini adalah betina begitu. Jadi apa kita juga ada sisa-sisa sayap yang bisa digunakan dan kita cari permasalahan apakah memungkinkan kalau kita eh, ingin mendapatkan W kromosom pada RNA sequence data. Nah, kita masih menyimpan data RNA sequence-nya dan kita coba lakukan analisa untuk menemukan gen-gen yang berbeda antara yang jantan dan betina. Nah, ini metodenya juga sama. Kita ekstraksi RNA dulu. Nah, sebenarnya RNA-nya ini eh, bisa pakai RNA yang dulu ya, gitu ya. Ini datanya juga sama. Kita memakai data yang sama. Jadi maksud kita tidak mengirim sampel 2 kali kepada
ke apa namanya ke perusahaan ya, begitu ya. Kita tetap memakai sampel yang sama karena ini sangat mahal, begitu ya. Satu sampelnya itu sekitar 25 juta untuk menganalisis apa namanya ini, begitu ya. Dan saya mengerjakan sekitar 34 sampel, kalikan 25 juta, begitu. Nah, kemudian hasilnya sama kita pakai untuk data mentahnya kita pakai untuk analisis di apa bioinformatik analisis. Nah, langkah-langkahnya jadi si sampel itu tadi kita coba apa namanya langkah-langkahnya seperti ini, sampel mentahnya dimasukkan, kemudian kita bersihkan, kemudian memakai tool Trinity dan memakai apa Salmon tool ya nanti akan muncul ekspresi gennya apa saja begitu ya. Nah, jadi dari analisis kita menemukan bahwa sangat banyak sekali gen yang berbeda antara jantan dan betina begitu ya. Sangat banyak sekali. Artinya apa? Yang kita sort ya. Jadi kita sort eh, kalau yang kalau yang betina kita sort dari angka yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kalau yang jantan dari angka yang paling rendah ke yang paling tinggi sehingga nanti tampak perbedaannya seperti ini, begitu. Nah, dari gen-gen ini kita nanti akan mencari kandidat yang mana yang paling bagus untuk dijadikan sebagai markernya, begitu marker W kromosomnya tadi. Sehingga oh ya, ada dua kriteria yang kami pakai di sini agar kita lebih mudah untuk menseleksi apa gen mana yang nanti akan kita pakai untuk eh, marker begitu ya. Nah, di sini memang angkanya ini tinggi ya, tinggi sekali ya. Di betina ini kan terekspresi begitu ya, terekspresi sangat banyak sekali apa jutaan ya begitu ya. Jadi memang di sini tinggi tetap dan di sini kosong, artinya tidak terekspresi pada si jantan dan terekspresi pada betina. Tetapi ini memiliki banyak isoform sehingga kita tidak pakai ini dan kita cek isoformnya ternyata juga ada pada jantan begitu, tapi tidak kita tampilkan semuanya karena ini banyak sekali begitu ya. Nah, kemudian ada juga yang terekspresi tidak semuanya dan ekspresinya kecil. Nah, ini juga bisa menjadi kriteria kalau jumlahnya banyak begitu ya. Nah, dibandingkan yang ini misalnya dari 6 sampel, ini yang terekspresi hanya 3 begitu ya. Nah, kita ambil yang lebih banyak ekspresinya. Tetapi itu juga tidak berjalan mulus begitu. Kadang yang walaupun lebih banyak, tetap apa yang lebih sedikit juga kadang lebih bagus begitu ya. Bisa dibilang apa ya? Ya, selain kita mengandalkan logika gitu, kita juga kadang ada unsur untung-untungannya juga begitu ya di dalam menemukan apa gen penanda apa namanya penanda gen penanda W kromosomnya ini begitu. Jadi kita fokus pada apa 9 kandidat ya yang akan kita pakai untuk ini. Jadi kita desain primernya dari kandidat gen-gen ini ya. Sebutannya adalah kontik ya, kontik sequence begitu. Kita desain 9. Dari 9 ini nanti kita desain banyak lagi primer karena tidak mudah begitu ya. Nah, kemudian gimana yang kita lakukan sekarang berikutnya setelah ini kita ekstrak DNA-nya. Kalau tadi kan memakai RNA begitu ya. Sekarang kita mengekstrak DNA-nya karena kita mau mencari gen yang bertanggung jawab pada semua tingkatan life cycle begitu ya. Mau telur ini sehingga kita ekstrak DNA-nya. Kemudian kita apa namanya DNA yang terekstraksi nanti di running dengan mesin PCR dan elektroforesis untuk melihat kemunculan
eh, gen pada betinanya, tetapi tidak muncul pada jantannya, begitu ya. Nah, itulah harapannya, begitu. Jadi apa? Kalau muncul pada betina, oh ternyata ini gen ini ada pada si betina, begitu ya. Kalau muncul pada jantan dan betina, oh ternyata gen ini ada pada jantan dan betina, artinya dua-duanya ada, begitu kan ya. Sehingga ini tidak bagus. Nah, kalau muncul pada jantan tetapi tidak muncul pada betina, nah berarti si gen ini hanya ada pada jantan, begitu. Nah, jadi dari 9 kandidat itu ya, dari 9 kandidat, eh, kita fokus pada ini, explore pada ini nanti. Karena hanya ini, satu ini yang dia, walaupun ini muncul tetapi apa tidak tidak jelas begitu ya. Nah, tetapi ini sangat berbeda dibandingkan yang lain. Kalau yang lain kan semuanya jelas, muncul semua pada jantan begitu. Satu yang berbeda di sini. Satu yang berbeda sehingga kita fokus pada explore gen ini. Jadi di dalam gen ini kita explore lagi. Jadi ini kan satu kontik panjang sekali begitu. Jadi nanti kita eh, potong-potong lagi sehingga kita desain 7 primer forward ya dan 7 primer reverse. Dari 7 ini kita cocokkan. Jadi ini ada berapa pasang ya banyak sekali begitu ya. Misalnya F1 dikawinkan dengan R1, kemudian F1 dengan R2, R2 dengan F2 dengan R2. Nah, sehingga banyak sekali dan kami hasilkan yang paling bagus itu adalah sequence primer yang mengawinkan antara DN 14895F1 dikawinkan dengan DN 14895R5. Sehingga pada gen ini kita coba running dan ternyata pada jantan, ini pada jantan ya, 345, 345 dia tidak muncul di sini. Begitu ya. Artinya apa? Si gen potongan gen ini dia tidak ada di jantan, tetapi ada pada si betina. Ya. Nah ini kita memakai gen yang selalu ada pada kedua seks baik jantan ataupun betina dan eh, kita ketahui bahwa kontrolnya ini muncul dan tidak muncul kontrolnya muncul pada jantan dan betina begitu ya. Dan ukurannya ini karena ini adalah kontrol yang saya pakai juga untuk yang qPCR. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau qPCR itu maksimal kita bagusnya itu sekitar 200 base pair ya. Di atas itu sudah susah begitu sehingga eh, ini sekitar 150 lah begitu ya. Nah, kemudian yang gen markernya ini, nah dia panjangnya sekitar 500 eh, base pair begitu. Sehingga dari, bisa kita ya Ibu. Ya, akan Nah, ya. dilanjut, Pak. Ya. Mungkin tadi ada yang bocor, Pak Ahmad. Oh iya baik baik. Jadi dari dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa kita telah mendapatkan W kromosom marker begitu ya. Oh ya memang ini langkahnya sangat panjang dan itu pun sebenarnya kami merasa ini masih belum sempurna begitu ya. Karena eh, banyak banyak gen ini ya, dari banyak gen ini mungkin ada juga gen yang lebih bagus begitu ya. Kan hanya marker, artinya kalau marker itu kita eh, tidak mencari keseluruhan, hanya sebagai penanda saja. Tentu penanda semakin banyak penanda itu akan semakin bagus begitu. Nah, nah ini sudah kita mencapai akhir teman-teman. Jadi
dari hasil riset kami. Ada 3 eksperimen itu pun juga masih belum sempurna hasilnya, begitu. Kita mungkin bisa dibilang berkontribusi pertama menyediakan data mengenai perubahan ekspresi gen pada jantan dan betina setelah diinjeksi dengan 20A atau hormon Addison begitu ya. Kemudian maaf ini angkanya keliru ya. Ini yang kedua, kita barangkali berkontribusi dalam menyediakan data aktivitas autophagy related genes, autophagy dan apoptosis related genes, di mana sebagian besar data yang kami tampilkan menunjukkan bahwa aktivitas autophagy, apoptosis related gene pada jam-jam tertentu itu memang lebih tinggi pada betina, begitu. Dan yang ketiga, eh, data yang kami sampaikan eh, apa bisa menjadi apa bisa penemuan mengenai salah satu gen marker ya. Jadi salah satu gen marker atau gen penanda W kromosom di mana W kromosom ini adalah penanda betina yang mana betina itu kalau pada Nissoides levaris tidak bersayap begitu. Dan ini bisa dipakai pada setiap tingkatan dari serangga pada setiap tahap life cycle serangga Nisiodes leovarius begitu. Nah, ini saya apa namanya apa itu namanya? Saya ingin mengatakan bahwa sampel yang saya pakai di sini adalah sampel pupa sehingga mungkin untuk kedepannya saya memerlukan data pada sampel telur, pada sampel apa namanya larva, kemudian sampel dewasa, begitu sehingga akan melengkapi. Tetapi karena yang dipakai ini adalah DNA, begitu ya. Nah, ini kita bisa menduga kuat bahwa nanti si apa si gen ini juga bisa dipakai gen marker ini yang sudah bisa yang kita temukan ini bisa dipakai untuk semua tingkatan. Baik, itu saja yang bisa kami sharingkan. Mohon bimbingannya para senior, mohon sharingnya bagi teman-teman yang tertarik. Kami kembalikan kepada Ibu Lili Lina. Terima kasih. Ya, oke. Baik, Pak Ahmad Ghazali. Terima kasih atas paparannya yang luar biasa. Ini penelitian genetik tingkat tinggi ini, Pak. Jadi sudah nggak di level sel lagi nih mungkin, Pak, karena sudah sampai di level molekulernya. Ya, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan resume eh, atas penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmad Ghazali bersama rekan penelitian beliau yaitu Sugimoto dan Nikitsu. Eh, Objeknya adalah ngengat musim dingin ya pada varian maaf pada spesies Nisiodes levuarius. Jadi kalau kita simak cerita dari Pak Ahmad Ghazali ini, beliau sangat eh, kalau bahasa anak-anak sekarang tuh kepo gitu Pak ya. Ingin tahu kenapa muncul ketidaksempurnaan sayap pada ngengat yang betina gitu ya. Sehingga beliau bersama rekan-rekan peneliti ini melakukan penelitian di tingkat sel menggunakan objek ngengat khususnya yang dewasa pada musim dingin untuk mengetahui mengapa pada ngengat betina ini muncul ketidaksempurnaan sayapnya dibandingkan pada ngengat jantan ya. Nah, eh, penelitian beliau ini menggunakan hormon di label 20I
ya, yang ini kemudian apa, kalau tidak salah, saya salah ya Pak ya, diinjeksikan ke dalam pupa, dan beliau mengamati dalam kurun waktu dari pertama H3 sampai H5, dan hasil yang diperoleh ini memang terdapat perbedaan perkembangan sayap pada jantan dan betina. Di mana terjadi perkembangan sel-sel epitel pada sayap betina ini tidak terjadi seperti halnya pada jantan, karena diketemukan adanya sel-sel yang berkemampuan untuk memfagositosis sel-sel tersebut, sehingga terjadilah kematian sel, dan kejadian tersebut tidak dialami oleh ngengat betina, larva ngengat betina. Jadi di sini ada tanda tanya besar nih. Ini ekspresi gen yang seperti apa? Atau perubahan ekspresi gen yang seperti apa yang terjadi pada perkembangan sayap di tingkat pupa pada ngengat betina tadi. Nah, kemudian dilakukan injeksi hormon 20E ini pada inkubasi 3, 12, 24 sampai 72 jam. Nah, sesudah itu di masing-masing tingkat inkubasi ini akan dilakukan ekstraksi RNA, lalu dilakukan sequencing, dan ini saya coba resume ya Pak ya, dengan karena istilahnya sudah mulai agak rumit ini. Dianalisis dengan apa nih Pak, NGS toolsnya Galaxy, lalu dilakukan screening. Hasil screening diperlihatkan adanya warna merah dari setiap inkubasi, masa inkubasi. Jadi ada 4, 3, 12, 24, 72 jam. Di mana warna merah ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada ekspresi gen. Jadi artinya makin lama injeksinya, makin banyak warna merahnya. Mudah-mudahan saya tidak clear ya Pak Ahmad ya. Nah, apa analisisnya? Jadi kurang lebih analisisnya adalah terjadi autofagi ya dari gen yang terkait, atau terjadi ekspresi gen terkait autofagi. Nah, ini yang menindaklanjuti apa, penelitian lebih lanjut untuk mencari atau mempelajari kandidat sequencesnya. Nah, lalu tadi Pak Ahmad Ghazali sedikit mengulas tentang mekanisme autofagi. Ini teman-teman pasti masih ingat bagaimana lisosom itu mendegradasi bagian-bagian sel yang rusak, ya, sehingga sel itu akan mengalami autofagi. Nah, inilah yang akan dilakukan penelitian untuk menemukan atau mengetahui gen-gen yang bertanggung jawab terhadap peristiwa autofagi ini. Nah, deteksi gen-gen yang terkait autofagi ini mudah-mudahan tidak salah juga nih Pak. Ada beberapa gen sebagai pembanding ya, ada ACT1, RPS3, dan EF1A gitu. Nah, akhirnya diketemukan beberapa data dari gen-gen ATG8, ATG3, dan seterusnya sampai ATG 27. Tadi kalau nggak salah ada yang di label seratusan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Ya. dikomparasi baik pada jantan dan betina dengan menggunakan PCR kuantitatif seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa gen terkait autofagi ini mempunyai aktivitas yang lebih pada betina dibandingkan pada yang jantan. Nah, pertanyaan berikut adalah ini gen ini ada di kromosom yang mana gitu. Nah, kemudian Pak Ahmad Ghazali mengingatkan kepada kita tentang determinasi jenis kelamin khususnya pada kelompok kupu-kupu Lepidoptera, bahwa kalau yang betina ini beda dengan kalau manusia kan XY. Nah, justru yang betina ini jadi ZW, jadi kurang lebih jadi determinasinya seperti
XY gitu. Sedangkan yang jantan justru yang sama XX kalau dengan pada Lepidoptera menggunakan huruf jadi ZZ gitu. Nah, eh, determinasi ini penting untuk mencari gen yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab pada perkembangan sayap eh, ngengat betina dan jantan. Nah, kenapa yang dicari sampai di tingkat gen? Karena kalau diteliti di tingkat telur dan larva ini ada kesalahan, di samping juga ada banyak data-data yang akurat seperti itu ya Pak Gazil ya. Nah, eh, sehingga di sini Pak Ahmad Ghazali mengatakan bahwa kromosom W ini W ini akan dijadikan sebagai marker dengan menggunakan sampel pada sisa-sisa sayap. Metodenya sama dengan seperti yang sebelumnya ya. Di sini dilakukan apa ekstraksi, saya singkat aja ya Pak ya. Sebentar. Jadi pada saat ekstraksi RNA ini ketemukan ada 814 gen, di mana gennya tidak terekspresi pada jantan, namun terekspresi pada betina. Nah, penelitian dilanjutkan pada fokus terhadap 9 kandidat. Ini dilakukan ekstraksi DNA dari bagian abdomen jantan betina untuk diketahui gen yang paling bertanggung jawab pada di setiap tingkatan metamorfosis, mulai dari telur, pupa, sampai dewasa. Pak Ahmad Ghazali dan tim menggunakan PCR dan elektroforesis, dan dari 9 gandindat ini diketahui ada satu gen yang menghasilkan perbedaan antara jantan dan betina. Ini kalau nggak salah tadi gennya dilabel dengan DN14895. Seperti itu ya Pak ya. Nah, Ya. kemudian di desain 7 forward dan 7 reserve primer, sehingga diketemukan primer terbaik yaitu di N14895F1 dan di N14895R5. Nah, dari hasil tadi muncullah sekitar 150 pasang basa, dan kesimpulannya ya bahwa penelitian Pak Ahmad Ghazali ini berkontribusi pada informasi ekspresi gen yang mengontrol perkembangan sayap pada ngengat jantan dan betina menggunakan hormon 20E. Kemudian juga informasi bahwa autofagi dan apoptosis, dalam hal ini adalah gen yang terkait autofagi dan apoptosis, ini ekspresinya tinggi pada ngengat betina, dan digunakan kromosom W ini sebagai marker. Demikian resume yang dapat saya sampaikan, Pak Ahmad Ghazali. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari resume tadi. Sempurna, Ibu. Oh, baik, terima kasih Pak. Berikutnya setelah resume kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen menyampaikan pertanyaannya ke Pak Ahmad Ghazali, karena ini materi yang sangat menarik untuk memperkaya wawasan kita tentang ekspresi gen. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang sudah siap boleh mengangkat tangan dan mengaktifkan mikrofonnya. Kita tunggu dulu Pak Ahmad, kayaknya mungkin para mahasiswa masih mikir-mikir nih, kira-kira pertanyaan apa gitu yang akan ditanyakan. Bu Oh, Eka sepertinya Bu Eka, raise hand, Bu. Bu Bu Nina Eka raise boleh? hand ya. Oh iya, Iya. silakan Bu Eka. Ya, Bu Eka ini Iya. dosen dari Prodi Pendidikan Biologi Pak Ahmad.
Mohon maaf Ya, Bu Ninul, mungkin sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa mungkin masih berpikir ya. Eh, Pak Ahmad Ghazali izin saya Bu Eka Putri Azrai. Sebenarnya kajian yang Pak Ahmad Ghazali lakukan apa ya sudah sangat jauh ya saya. Mungkin pertanyaan saya ini pertanyaan receh banget, tapi mohon maaf ya Pak. Saya kebetulan kajian saya kan tentang ekologi ya Pak. Tetapi mungkin belum sejauh sampai tingkat molekulernya. Tadi kan Pak Ahmad itu mengkaji tentang ngengat ya Pak. Ini kan ya, kaitannya ke penyesuaian diri atau adaptasi sepertinya ya Pak yang berdampak pada ketidaknormalan. Boleh dikatakan seperti itu ya Pak. Ketidaknormalan pada pertumbuhan sayap dari ngengat ini ya Pak. Tetapi terjadinya ya. hanya pada ngengat betinanya seperti itu ya Pak. Kalau Mm, kita kaitkan dengan kajian kami di bidang ekologi ya Pak, ini mm, apakah ketidaknormalan perkembangan sayap ini memang karena ekspresi dari gennya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau sepertinya ada terjadi mutasi atau seperti apa Pak persisnya itu? Sehingga dan kenapa hanya pada ngengat betina ya Pak? Ngengat Iya, jantannya sepertinya tidak. Ini padahal sebenarnya kan ngengat jantan dan ngengat betina ini kan sama-sama terpapar. Kalau kita katakan ada apa namanya polutan atau kondisi lingkungan, artinya kan mereka sama-sama di kondisi lingkungan yang sama. Kenapa iya. hanya pada ngengat betina terjadinya ini? Seperti itu Pak, mungkin Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Pak Ghazali. Bu Ninul, terima kasih atas Baik, kesempatan. terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja ya Pak Ahmad Ghazali ya, pertanyaannya Bu Eka. Baik. Ya. Baik. Terima kasih. Mohon izin, Ibu. Eh, apa? Mohon maaf kalau barangkali sebenarnya materi saya mungkin untuk mahasiswa agak tinggi begitu dan saya juga menyampaikannya mungkin kurang bagus ya sehingga teman-teman Penyampaian yang sangat mahasiswa bagus mengerti. Pak Ahmad. Sangat bagus malah saya. Sangat-sangat paham Pak Ya, paparannya. tapi Terima cuma kasih. saya membuka diri, silakan teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu kalau mau sharing barangkali ada dari kami yang bisa dibagikan, walaupun tidak di pertemuan ini, silakan begitu kontak saya begitu. Mohon izin Ibu Eka Putri Azra'i, eh, izin berpendapat Ibu, memang kalau kita lihat pada serangga Lepidoptera ini kebanyakan, bukan kebanyakan mungkin seluruhnya ya, yang tidak bersayap itu pada betinanya begitu. Nah, ini berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Saya kira begitu. Tetapi sebenarnya apa ada alasan-alasan selain fungsi reproduksi, juga ada alasan evolusi begitu ya. Mungkin dulu yang betina juga bersayap dulu begitu ya. Tetapi karena ada proses evolusi yang apa menyebabkan dia harus beradaptasi, dia menjadi tidak bersayap begitu. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, dia itu memang eh, apa ada dimorfisme seksual yang memang kebanyakan organisme itu mencirikan antara jantan dan betina dengan ciri-ciri khasnya begitu. Nah, jadi kalau dimorfisme apa seksual ini barangkali itu juga berkaitan dengan faktor genetiknya, di mana memang apa dari dalamnya begitu ya, dari tingkat gennya dia memang ada yang apa yang menyebabkan dimorfisme seksual itu. Nah, itu apa saya kira empat faktor yang mungkin berpengaruh terhadap perbedaan kenapa kok yang betina itu tidak bersayap.
Tetapi saya lebih fokus, lebih apa namanya, lebih berat timbangannya kepada faktor kebutuhan reproduksi. Karena ini hanya pada betina saja, yang si betina itu eh, dia apa namanya menyimpan energinya hanya untuk keperluan reproduksinya, begitu. Sehingga dia tidak terbang untuk apa banyak mengeluarkan energi dan dia simpan energinya itu untuk apa namanya reproduksinya, begitu. Untuk biar dia bisa apa apa namanya tadi anaknya jadi banyak, entah apa biar dia tidak banyak bergerak sehingga anaknya mungkin lebih terlindungi dan sebagainya begitu. Jadi sekali lagi dari faktor-faktor yang mungkin itu saya mungkin lebih eh, apa cenderung pada faktor reproduksinya begitu. Nah, saya kira ini pertanyaan sangat bagus sekali Ibu ya. Ya, pernah Strategi juga respon. saya itu ada pertanyaan. Iya, Mm-mm. begitu. Ada pertanyaan yang bagus tapi saya tercengang kadang. Ada pertanyaan dari orang apa ya akar rumput lah begitu. Nanya begini, ngapain itu kok digituin kan memang udah begitu adanya. Iya, gitu ada. Kenapa kok harus susah-susah bikin uang berjuta-juta untuk apa neliti? Kenapa kok nggak Riset. bersayap gitu? Kenapa kok uang itu nggak dikasihkan ke fakir miskin? Ini pertanyaan, waduh, kata saya ini. Kalau pertanyaan Ibu, wah sangat relate sekali, wah ini sangat bagus sekali begitu dan apa ini sangat membuka wawasan kita bersama begitu. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Retno. Bu Ninul izin sedikit boleh ya Bu Ninul? Ya, silahkan, Ya. silahkan, Baik, silahkan Bu Eka. terima kasih Pak Ahmad Ghazali. Jadi artinya ini adalah ketika kita kaji secara genetik, ini ada kaitannya dengan strategi suatu makhluk hidup itu di lingkungannya ya Pak Ghazali ya. Kami di ekologi itu ada namanya alokasi sumber daya. Ya. Artinya ngengat betina ini lebih mengalokasikan sumber dayanya untuk kepentingan reproduksi ya. Seperti itu sepertinya ya Pak. Dan dia kan juga hewan yang apa namanya koloni ya Pak ya sifatnya ngengat ini ya seperti lebah gitu ya jadi mereka betul-betul membagi tugas ya jadi kalau untuk yang betinanya ya sudah khusus untuk reproduksi sehingga semua alokasi sumber dayanya memang difokuskan untuk itu ya Pak ya seperti itu dan kalau kita lihat Ya, dari betul. gennya tadi juga beda ya kromosom antara jantan dan betinanya. Baik, terima kasih banyak Iya. Pak Ghazali atas Oh, Ibu, penjelasannya. terima kasih. Terima kasih Bu Ninul atas kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih kembali pada Bu Elsa. Jadi ini ternyata pertanyaan, kok Bu Elsa, Bu Eka, mohon maaf. Karena Bu Elsa yang akan bertanya lebih lanjut. Jadi Bu Eka pertanyaannya tidak receh ya. Pertanyaannya mendasar sekali sehingga mahasiswa nanti bisa terbiasa untuk menjawab atas pertanyaan mengapa demikian, mengapa terjadi mutasi, dan seperti yang Pak Ahmad Ghazali katakan, ya tidak akan mudah menjawab, ya udah dari sananya seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah Bu Elsa Lisanti. Beliau ini dosen dari Prodi Biologi, Pak Ahmad. Silahkan Bu Elsa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yulilina yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk menanyakan sesuatu hal yang sudah dipaparkan oleh Pak narasumber yang cukup menarik sekali ya. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama adalah tadi Bapak menyampaikan kalau nggak salah saya dengar, mohon maaf tadi saya agak sedikit telat, itu adanya 20E, hormon 20E. Kalau saya tidak salah itu disebutkan tadi ecdison ya Pak? Ya, ecdysteroid. Ya, berarti hormon mungkin kalau yang hormon ecdison ini bukannya suatu hormon yang memang dimiliki oleh serangga dalam proses pergantian kulit. Seperti itu benar atau tidak ya Betul, Pak? Betul ya betul. Pak ya? Betul. Nah,
yang ingin saya tanyakan di dalam hal konteks di sini peran daripada hormon ecdysone ini di dalam proses ekspresi gen sampai sejauh mana gitu ya Pak, sehingga kemudian apakah juga karena adanya kuantiti daripada hormon ecdysone yang mungkin kalau kita saya tidak tahu itu bagaimana persisnya jumlah antara hormon itu antara yang female dengan yang male ini berbeda sehingga kemudian mungkin yang tadi terjadi pada yang betina. Itu yang pertama ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua, kebetulan saya juga orang reproduksi Pak. Yang kedua adalah terkait dengan feromon. Feromon ya Pak ya. Nah, yang pernah saya baca itu feromon pada ngengat ini itu isomer ya dengan feromon yang ada pada gajah ya Pak ya. Jadi cuma jumlah daripada feromon pada ngengat itu sama persis, bentuk molekul strukturnya juga sama semua, tapi jumlah kuantitinya berbeda karena memang kalau kita lihat ukuran tubuh juga berbeda gitu. Nah, apakah yang Bapak teliti ini nanti itu bisa juga ada berpengaruh kalau misalkan kalau menurut Bapak ada pengaruh juga nggak ya hal yang sama itu pada hewan seperti gajah karena memang ada kesamaan dalam hal ini seperti feromonnya gitu. Saya lupa nama feromonnya. Nah, tapi dengan jumlah pada gajah itu lebih besar dibandingkan dengan pada ngengat itu. Mungkin itu pertanyaan saya Pak dari saya demikian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, monggo Pak Ahmad Ghazali. ya. Baik, terima kasih Elsa. Ini pertanyaan tingkat suhu ini. Waduh, ya. Mohon izin Ibu ya. Ini kan sharing ya. Jadi kenapa kok kita pilih 20A begitu ya? Betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Elsa bahwa hormon 20A itu memang common atau sering kita amati pada perkembangan serangga, pergantian kulit dan sebagainya dari tahap satu ke tahap berikutnya. Nah, itulah menjadi alasan mengapa kami menggunakan hormon 20A itu karena si si pupanya Nesiodes leucoreus ini dia diapose dalam waktu yang sangat lama sehingga kita harus rusak diapose-nya itu. Kita harus hentikan. Nah, makanya kita pakai ini hormon yang berperan pada perkembangan serangga agar dia tidak diapose lagi begitu. Sehingga riset kami pakai hormon diapose dan kita amati perkembangannya dari waktu ke waktu begitu. Nah, mungkin ya barangkali ada juga hormon yang lain, mungkin juvenile hormone dan lain sebagainya begitu yang bisa kita pakai dalam kasus-kasus ini begitu ya. Tapi memang yang general itu kan memang hormon ecdysone yang berfungsi pada perkembangan serangga. Nah, kemudian yang kedua, Ibu, wah jujur ini feromon ya. Kami masih belum pernah ada pengalaman mengenai ini. Ya, jadi kalau ada isomer pada ngengat dan gajah sama, begitu ya? Sama, apakah berfungsi sama? Barangkali begitu ya, mohon maaf kalau penangkapan kami kurang sempurna, Ibu. Saya pikir ini saya mau menjawab takut salah kalau nggak menjawab saya harus jawab. Iya, tapi saya pikir antara gajah dan serangga itu sangat jauh ya, sangat jauh jaraknya begitu. Bukan dari ukurannya, tetapi dari dari tingkat
filmnya mungkin sudah berbeda begitu ya. Kingdom, film, kelas, ordo itu sudah sangat berbeda. Nah, dari sini mungkin kita bisa menjawab bahwa ini mungkin agak susah begitu. Tetapi kalau pada tahap senyawa begitu ya, apapun senyawanya kalau sama, nah itu biasanya fungsinya sama begitu. Nah, dengan pendekatan ini, nah mungkin itu bisa saja begitu dipakai bahwasanya senyawa feromon yang katanya isomernya di ngengat itu sama dengan di gajah, mungkin bisa saja dipakai untuk gajah begitu. Tetapi sekali lagi eh, kami sangat minim ilmu untuk ini Ibu, hanya pendekatan ya sebenarnya akal-akalan saya biar bisa menjawab aja ini. Jadi mohon maaf atas kekurangan ini. Ya, terima kasih. Baik, baik, terima kasih banyak Pak. Iya, ya, saya Ya, kembalikan lagi ke Bu. baik, terima kasih Bu Elsa. Ya, baik, terima kasih Bu Elsa. Perasaan antara ngengat dan gajah ya, emang jauh sih Pak ya. Yang satu vertebrata, yang satu avertebrata. Oke, berikutnya monggo dipersilahkan baik kepada Bapak Ibu dosen maupun pada mahasiswa. Nah, kalau untuk mahasiswa mungkin terkhusus yang ikut mata kuliah bioteknologi nih. Coba siapa yang ada di sini nih? Naufal, coba silahkan Naufal. Oh, oke, sebelum ke Naufal, ini Kaila Fatima sudah raise hand. Silahkan Kaila Fatima. Baik, sebelumnya apakah suaranya terdengar? Kurang Sudah kurang. kecil tapi. Halo, halo, tes tes, coba Sudah kecil. terdengar belum ya, Ibu? Ya sudah, oke, sudah lebih baik silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya izin bertanya, Pak. Tadi berdasarkan penelitian yang telah Bapak lakukan, itu kan diketahui bahwa sayap ngengat pada betina itu mengalami pertumbuhan yang tidak normal, seperti itu ya, Pak. Nah, apakah ketidaknormalan ini akan mempengaruhi keragaman genetik pada populasi spesies tersebut? Spesies yaitu Nisiodus leguaris, dan apakah ketidaknormalan ini dapat diturunkan atau berpengaruh terhadap generasi selanjutnya gitu Pak pada spesies tersebut. Terima kasih Pak. Hmm. Ya, oke, baik. Monggo Pak Ahmad Ghazali. Ini tentang pewarisan sifat atas ketidaksempurnaan sayap dari induk ke keturunannya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Kaila Fatimah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, begitu. Ada dua pertanyaan apa tentang keragaman genetik dan pewarisan sifat. Ya, kalau saya jawab dari yang kedua dulu ya. Kalau pewarisan sifat ya pasti itu, karena sudah semua anak-anak dari si Nissedes levarius ini yang betina itu tidak memiliki sayap begitu. Nah, kalau keragaman genetik yang dimaksud adalah apa namanya nanti berbeda-beda, ada yang ya mungkin seperti manusia, ada yang apa namanya memiliki fenotip yang berbeda. Nah, itu ya bisa bisa saja begitu. Tapi sebenarnya pada pada umumnya ya apa sama begitu keragaman genetik ini atau ketidakadaan sayap pada betina ini memang suatu faktor genetik yang membedakan antara jantan dan betina, begitu yang itu membuat keragaman tersendiri, yaitu. Nah, jadi sekali lagi eh, pertanyaan yang nomor dua saya jawab, ya ini diturunkan kepada keturunannya, karena memang semua keturunannya itu tidak memiliki sayap. Kemudian pertanyaan yang pertama, bahwa kalau keragaman genetik yang dimaksud adalah
perbedaan jantan dan betina ya memang itu memang sudah beragam begitu secara sendirinya. Mungkin begitu Ibu, saya kembalikan lagi ke Ibu Yulilina. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Ghazali. Untuk Kaila, apakah sudah dapat poinnya atas Eh, pertanyaanmu? iya sudah Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Iya, Ibu. iya. Oke, terima kasih kembali. Berikutnya Muhammad Naufal Al-Ghazali. Nah, ini ada nama-nama yang sama nih. Mudah-mudahan Agak sama, Naufal nanti kelak secanggih Pak Ahmad Ghazali ya. Amin, amin ya rabbal alamin akan untuk lebih. penelitiannya. Silahkan Hmm. Naufal. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi pertanyaannya itu udah terkait mengenai keilmuan dari sisi hewannya gitu ya Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu mengenai topik dari bagaimana Bapak itu membuat grand design mengenai topik biologi molekular gitu ya Pak. Nah kan tadi udah dipaparkan gitu bahwasannya dari mungkin dari latar belakangnya dan kemudian bagaimana metode yang digunakan. Terus juga tadi ada data-data yang dipakai untuk menjawab mengenai domain dari molekular ini sendiri gitu Pak. Mungkin kami ya sebagai mahasiswa ini mungkin saya pribadi gitu ya izin bertanya mengenai dari research-nya gitu Pak, dari penelitiannya gitu Pak. Bagaimana kayak langkah-langkah untuk start atau mungkin bagaimana untuk memulai mengenai topik dalam tanda kutip ini untuk arahnya itu ke biologi molekular gitu ya Pak. Mungkin bisa sedikit di sharing aja Pak mengenai bagaimana biologi molekular ini bisa digunakan untuk topik research yang mungkin yang sekarang itu modern gitu Pak, yang paling maju. Nah, yang kedua, mungkin tadi kan Bapak kan sering penelitian ini itu biasa mengenai orang Jepang gitu ya. Mungkin bagaimana jangan orang gitu. Dan seperti itu ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Novel. Cuma tadi di saya agak terputus-putus ya. Kalau di Pak Ahmad Ghazali bagaimana Pak? Sama Ibu, saya tidak mendengar pertanyaan yang kedua tadi. Ah iya, oke. Novel, bisa kamu ulangi lagi pertanyaan yang kedua karena tadi sempat terputus-putus suaranya. Ya, mungkin pertanyaan kedua itu mengenai culture atau bagaimana ekosistem atmosfer gitu bekerja sama dengan ilmuwan dari Jepang gitu. Mungkin dan juga bagaimana beliau ini bisa berkolaborasi dengan peneliti gitu. Terima kasih. Hmm. Oke. Baik. Oh, belum dipersilahkan ya. Ya, monggo Pak Ahmad deh. Hampir saya Silahkan. melangkahi Ibu moderator. Oh, nggak Mohon apa-apa maaf Ibu. Pak. Iya. Ya, terima kasih Mas Al-Ghazali. Ini namanya eh, seperti saya. Mudah-mudahan nanti melebihi saya begitu. Jangan sampai seperti saya. Kalau seperti saya nanti bangsa kita masih nggak ada perkembangan. Ya, eh, Insya Allah. ya. Jadi Mas Naufal Al-Ghazali ya, Grand Design Reset. Nah itu, memang sebaiknya kita punya Grand Design riset dari awal. Sebelum memulai riset itu kan ada proposal penelitian dulu. Nah itu, sebaiknya begitu itu. Tetapi di perjalanannya kadang sesuai dengan Grand Design yang di awal itu, ya kadang tidak sesuai, kadang bisa berubah sendiri begitu. Nah itu wajar, tetapi tetap lebih baik kita di awal itu punya grand design, riset kita mau kemana begitu, tetap punya begitu. Karena logikanya kalau yang punya grand design saja bisa bisa belok-belok, apalagi yang nggak punya grand design, tambah nggak ada arah begitu, nggak ada tempat buat kembali. Nah, maka kalau kita sudah
bikin grand design, kita jalan risetnya, nanti di perjalanan itu akan timbul ide-ide baru yang sebelumnya tidak ada di grand design yang kita tulis itu. Jadi ada, oh kalau di sini nanti gimana ini? Nah, kalau udah terjawab lagi, oh kalau begini di bagian apa lagi nih yang perlu kita tambahin? Nah, itu akan seiring berjalannya waktu juga akan timbul begitu ya. Yang penting kita konsisten menjadi eh, peneliti di bidang itu gitu ya. Nah, sebenarnya begini, mohon izin Ibu saya cerita apa namanya pengalaman saya melakukan riset. Ya, Yang saya silahkan. presentasikan ya itu apa namanya? Jadi saya sekarang ada dua jalur riset saya. Yang pertama itu jalur eh, walaupun masih berhubungan dengan yang kedua ini. Yang pertama saya meneliti autofagi dan Wolbachia. Wolbachia di Indonesia sekarang lagi ramai ya, begitu ya. Nah, jadi pada studi doktoral saya meneliti Wolbachia, hubungan Wolbachia di serangga namanya Laudelfax rhetoelus. Yang serangga ini memiliki tidak hanya bakteri Wolbachia, tetapi ada virusnya, begitu ya. Nah, setelah saya teliti itu, dapat hasil, nah timbul lagi pertanyaan. Nah, ini masih ambigu nih. Kalau kita mau mengetahui hubungan Wolbachia dan autofagi, kan ada virusnya, begitu kan ya. Sehingga saya riset lagi, masih tentang autofagi dan Wolbachia, tapi di serangga yang tidak ada virusnya. Saya riset di Ostrinia scapularis. Ini ada Wolbachia, tapi nggak ada virusnya gitu. Nah, saya riset, nah baru itu lumayan clear ya, apa hubungan antar autofagi dan Wolbachia. Nah, setelah itu masih timbul lagi pertanyaan tuh. Loh itu kan di dalam serangga, gitu kan ya. Serangga itu di dalam tubuhnya banyak sekali makhluk hidup. Apa bakteri-bakteri yang lain banyak, tidak hanya Wolbachia. Ada mungkin bakteri E. coli dan sebagainya, begitu banyak sekali. Sehingga kita berpikir, nah, bagaimana biar semakin clear hubungan antara autofagi dan Wolbachia. Nah, baru kita riset di sel kultur, begitu ya. Sel apa? Sel kultur itu adalah sel yang dia tidak ada unsur-unsur lain kecuali sel itu, begitu ya. Tidak ada bakteri-bakteri yang lain, sehingga kita pakai sel kultur untuk apa? Untuk mengetahui hubungan Wolbachia dan autofagi. Jadi kita masukkan Wolbachia-nya ke dalam si sel ini. Nah, itu kan kalau Wolbachia-nya masuk tuh kan nanti autofaginya itu aktif. Tadi yang saya sampaikan bahwa autofagi itu kan secara simultan, gitu kan ya. Nah, setelah aktif autofaginya, nah ini gimana? Apakah dia kalau ada autofaginya, apakah Wolbachia-nya ini bisa berkembang atau tidak, gitu kan ya. Nah, bisa juga kita memakai obat begitu ya, obat yang bisa mengaktifkan autofagi atau menurunkan autofagi. Kalau autofaginya diaktifkan, si Wolbachia-nya ini apakah turun atau sama-sama meningkat begitu ya. Nah, kalau kita pakai apa inhibitor autofagi, autofaginya dikurangi begitu. Apakah si Wolbachia-nya menurun atau meningkat? Nah, ini yang sedang kita lakukan yang terakhir ini sekarang begitu. Nah, kemudian riset saya yang ini yang saya tampilkan sekarang itu sebenarnya dari kolaborator begitu ya. Dari kolaborator yang ada ide, oh ini menarik nih kalau nanti dilihat juga autofaginya begitu kan ya sehingga muncul gitu kan ya. Nah, jadi perjalanan riset itu bisa terjadi begitu. Bisa terjadi bercabang, bisa terjadi kita tetap fokus pada pada riset kita yang utama begitu ya. Bisa jadi apa walaupun fokus pada riset kita yang utama tapi itu sudah membelok dari apa grand design yang kita tulis di awal. Nah, itu apa mengalir saja. Tetapi pada prinsipnya yang penting kita itu ada kegiatan apa namanya riset insya Allah selalu berkembang yang itu saya yakin berkembangnya itu tidak terlepas dari pengaruh aktivitas kita sebelumnya. Termasuk misalnya saya bagaimana bisa mendapatkan kolaborator ini tentu karena riset-riset yang sebelumnya begitu.
Nah, kemudian ekosistem atau atmosfer bekerja sama dengan orang Jepang. Nah, yang namanya manusia itu ya banyaklah sifat-sifatnya begitu. Ada yang kurang bagus, ada yang sangat bagus begitu. Tetapi secara umum orang Jepang itu sangat disiplin, bekerja keras begitu. Dan eh, ini saya punya punya cerita di lab saya itu ada sensei yang dia bisa dibilang tiap malam bekerja. Kalau dia ngantuk hanya tidur ke mobil saja. Tidur ke mobil, kalau sudah ini balik lagi ke lab dia. Gitu. Jadi hidupnya memang di lab begitu ya. Nah, tetapi beliau ini kadang kalau ngambil libur tuh langsung sebulan gitu. Ya, jadi ada yang begitu ritmenya. Ada yang ritmenya itu memang sehari malam kembali. Ada yang ritmenya itu sampai ya, jam 9 malam begitu ya. Kalau di kampus tuh eh, ya kadang ada yang bekerja sampai tengah malam itu. Banyak bahkan apalagi yang mengerjakan tugas akhir ya begitu, entah skripsi, entah disertasi, entah tesis begitu ya. Itu banyak, tetapi pada umumnya eh, apa kalau jam kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore begitu ya. Tapi mereka bisa ngambil lembur. Bahkan begini juga, kalau sensei saya itu sangat fleksibel ya, begitu. Beliau bilang, saya mau ke kampus atau enggak terserah. Yang penting kerjaan oke, begitu selesai gitu kan. Yang penting kamu bisa kalau waktunya presentasi ya kamu bisa presentasi gitu kan ya. Ada juga teman saya itu yang tidak berani pulang kalau senseinya enggak pulang begitu ya. Jadi ada sampai jam 10 malam baru dia bisa pulang karena senseinya pulangnya ya jam segitu gitu. Ada juga sensei atau profesor yang menjadikan mahasiswanya seperti mesin begitu, hanya mengejar target pribadinya saja. Ya alhamdulillahnya ya tidak banyak yang begitu, begitu tapi ada begitu ya. Ya buktinya saya sudah beberapa kali kerja dengan orang Jepang. Pertama pembimbing saya waktu S3, kemudian yang sekarang saya kerja dengan kolaborator di Naro, begitu di lembaga riset Jepang. Itu semuanya baik, begitu ya. Jadi saya pikir orang Jepang itu mayoritas memang baik, begitu, memang memang bagus, begitu ya. Mungkin itu Mas Al-Ghazali, jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Ghazali atas jawabannya. Bagaimana, Naufal, sudah dapat poinnya? Iya Ibu sudah, terima kasih Pak. Nanti Oke. juga bisa. Gitu. Ya, Makasih. ya. Ditunggu ya, grand design risetnya ya. Oke, baik. Tadi Pak Ahmad Ghazali menceritakan tentang atmosfer peneliti di Jepang. Saya jadi teringat Pak, cerita dari salah satu alumni kami yang bekerja di Yamaguchi University. Dia menceritakan pengalamannya, dan satu hal yang menarik adalah bahwa di sana itu para peneliti Jepang itu, ini punten ya Pak, kalau keliru dikoreksi, tidak menggunakan kit ketika melakukan ekstraksi DNA atau RNA, tetapi meracik sendiri entah apa itu Pak namanya, ramuan-ramuan yang dipergunakan untuk melakukan ekstraksi DNA dan RNA. Sementara di luaran sana cukup banyak distributor-distributor untuk reagen-reagen kit ini yang bisa siap dilakukan. Jadi saya terus kemudian berpikir betapa tekunnya para peneliti Jepang ini dalam melakukan penelitiannya. Nah, ini terlihat sekali menular pada Pak Ahmad Ghazali ini, etos kerja mereka ya. Meskipun ada yang fleksibel, ada yang ketat gitu dengan soal waktu.
Baik, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, informasi yang saya peroleh bahwa Pak Ahmad Ghazali ini juga setelah ini akan ada agenda lain sehingga beliau juga apa waktunya terbatas dan barangkali pada saat ini disudahi untuk diskusinya, untuk sharing-sharingnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Putri Azrai yang banyak tentang mutasi dan evolusi, pertanyaan simpel tapi dijawab oleh Pak Ghazali dengan sangat komprehensif. Mengapa pada ngengat betina tidak ada sayapnya? Nah, seperti itu ya. Dan ini jawabannya pasti bisa diperoleh dari hasil penelitian Pak Ahmad Ghazali ini. Kemudian Bu Elsa menanyakan tentang hormon addiction dan feromon dengan objek pada apa nih serangga dan gajah. Lalu Kayla menanyakan tentang pewarisan sifat yang terkait dengan terjadinya keanekaragaman hayati. Lalu Naufal ini mungkin yang sudah mulai terbayang-bayang melakukan riset ya, insya Allah mungkin bisa kolaborasi dengan Pak Ahmad Ghazali dan juga peneliti-peneliti di Jepang. Oke, dari saya cukup mengawali eh, visiting lecture yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ghazali. Itu saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf lahir dan batin atas sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ninul yang sudah Saya memandu kembalikan acara. ke MC. Monggo. Baik, terima kasih Ibu atas diskusinya pada hari ini. Terima kasih Bu Ninul sudah menjadi moderator pada acara pada hari ini dan terima kasih Bapak atas paparan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga bagi Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa bisa memahami materinya dan juga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari nantinya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, serta teman-teman mahasiswa sekalian, setelah kita mendengarkan paparan presentasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Al-Ghazali dan juga dimoderatori oleh Bu Ninul, maka sudah sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Baik, saya Nisa Ramadhani selaku Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa pada acara pagi hari ini. Baik, saya izin menutup. Terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup, bagi teman-teman mahasiswa diingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom komentar. Dan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman. Wassalamualaikum. Oh ya, baik. Sebaik sebelumnya mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada Ibu Dini, Ibu, saya persilahkan untuk dokumentasi terlebih dahulu. Ya, oke. Dokumentasi di akhir webinar ya. Silahkan. Ini masih di mute, Ibu. Oh ya, maaf, saya kira sudah on mic. Baik, kita akan segera mulai dokumentasinya untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Ibu Dini atas pimpinan dokumentasinya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima Bapak. kasih Pak Terima Ahmad kasih banyak Ghazali. Pak Ahmad Thank you, Ghazali. Ya, Sehat, sehat selalu. di live ya.